Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh dimakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah pada subuh yang ke-17 ini. Semoga Allah menerima rangkaian amal ibadah kita mulai dari pertama Ramadan sampai sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saiman dimakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saya mengambil waktu. Kami kemarin informasikan kepada seluruh jemaah bahwasanya mari sama-sama kita bangun Masjid Riau yang ada di Berlin. Cukup sedekah Bapak 1 euro. 1 euro itu 16.000 rupiah. Mohon adik mahasiswa Gorim tadi mana? Bantu bagikan ini deh. Amplop nih. Amplop ini boleh nanti di akhir pertemuan kita pekan depan. Oke, bagikan aja satu-satu amplop. Bapak Ibu, Allah SWT menyambung kajian kita pada pekan yang lalu tentang apa, Bu? Tentang ria. Gimana? Udah selamat dari serangan ria? Belum semangat ya, belum selamat ya. Bapak Ibu, kalau SWT, ria ini kalau udah menyengat amal ibadah kita, gugur semua pahalanya. Bahkan sebelum kita lakukan ibadah itu, tapi udah ria duluan, itu habis pahala semua tuh. Contoh, ibu mau berangkat nih melaksanakan ibadah umroh di akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, tapi ibu udah muncul rasa ria duluan, itu habis semua pahalanya tuh. Atau misalkan ketika kita menjalankan ibadah itu, tiba-tiba ria itu nongol, maka habis juga tuh semua pahalanya. Atau Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu telah Bapak Ibu kerjakan, selesai, tapi muncul ria, habis semua pahalanya tuh, Pak. Misalkan alhamdulillah ibu udah berhasil nih menyembunyikan ibadah ibu. Ibu melaksanakan ibadah haji misalkan nih di tahun 2022. Ibu nggak cerita sama orang lain pengalaman ibu di sana. Tahun 2001 ibu jaga betul. Tahun 2022 misalkan nih, ibu jaga betul. Tahun 2023 ibu jaga betul. Pas di tahun 2024 teman-teman cerita nih, wah aku kemarin misalkan nih ada si fulan nih atau si fulanah nih sekeluarga pulang dari haji misalkan nih, aku luar biasa, dapat aku mencium Hajar Aswad, aku dapat menangis di sini, dapatku di dekat makam Ibrahim, dapatku begini. Nah, ibu akhirnya terpancing oleh ibu informasi tadi itu. Aku lebih hebat lagi dulu di tahun 2020 itu. Aku gampang aja dulu dapat aku. Ringan aja aku mendapatkan Hajar Aswad itu. Tidak ada halangan rintangan aku. Wih, kami hebat rombongan kami dulu. Kata si ibu ini. Maka habis pahala haji dia tersebut semuanya. Itulah yang disebut dengan sum'ah, menyombongkan amal ibadah. Nah, pernah tak ibu-ibu gitu tuh menceritakan pengalaman masa lalunya karena sebab sum'ah? Ada pernah?
habis. Itulah beratnya riya ini. Maka Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini berat, Pak. Sangat berat ikhlas ini. Kalau kita kan gampang aja kan. Bu, ikhlas dah. Ikhlas. Kan gitu kita sering kan? Ada kita ngasih bantuan. Misalkan nih, ya Pak, bantuan. Alhamdulillah, terimalah. Kami udah sepakat keluarga bantu Bapak. Isinya 10 juta. Bilang, jangan lagi, kata yang sepenerima. Udahlah, kami ikhlas, ambil aja lah. Hati-hati. Ulama Bu, Pak, nggak ada yang berani mengatakan dirinya itu ikhlas. Selevel Imam Ahmad bin Hambal, hafal 1 juta hadis, tahajud setiap malam, puasa Senin Kamis tidak pernah tinggal, hafal Quran. Ketika ditanya oleh orang, bagaimana menurut kamu Syekh? Apakah ibadah kamu itu ikhlas? Tak berani jawab, Pak. Apa kata beliau? Aku akan lawan terus riya itu. Aku akan lawan sekuat tenagaku, sekuat imanku riya itu. Bukan dijawab ikhlas. Maka hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita keluar dari riya ini? Ini dia. Karena Allah itu Pak, yang diterima dia itu adalah ibadah yang ikhlas saja. Ibadah yang betul-betul lillahi ta'ala, ibadah yang betul-betul murni karena Allah. Maka kami sampaikan, Allah tuh nggak mau dia bercampur sedikit aja, nggak mau Allah tuh bercampur. Sedekah Bapak misalkan 10.000, ada 1.000 itu riya, itu Allah nggak suka tuh Pak. Nah, Allah mengatakan, nih solusi pertama supaya kita itu ikhlas. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 271, apa kata Allah dalam Al-Quran itu? In tubdus shadaqati fana'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna basir. Dalam ayat ini Allah jelaskan Bapak Ibu, kata Allah, kalau kamu beramal itu secara terang-terangan baik, dan kamu beribadah secara sembunyi-sembunyi lebih baik. Nah itu perbedaannya. Silakan Bapak Ibu beramal. Kan kemarin kita sampaikan, ada ibadah itu secara terang-terangan, ada ibadah itu secara sembunyi. Ketika syariatnya secara terang-terang, kerjakan. Ketika diperintahkan ibadah itu secara sembunyi, kerjakan. Apalagi zaman sekarang nih, sikit-sikit orang posting, sikit-sikit orang kirim ke medsos, sikit-sikit orang kirim ke WA, Instagram, sikit-sikit. Nah, disinilah Allah inginkan Bapak Ibu, ibadah-ibadah kita itu pahalanya lebih besar kita kerjakan secara sembunyi. Mana contohnya? Contoh nih, Bapak Ibu, kan masukkan amplop tuh untuk Masjid Berlin tuh, kan ada yang tahu kan? Mau berapapun Bapak Ibu masukkan dalam amplop itu nggak tahu. Nanti di akhir nanti saya umumkan, alhamdulillah Bang Amir infak dari Masjid Al-Munawwarah terkumpul sekian, itu aja totalitasnya saya umumkan. Nah itu yang namanya beribadah secara sembunyi.
Maka benar kata ulama Bapak Ibu, rubba amalin sagirin tu'azzibu niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiru niyah. Ada ibadah itu kecil tapi besar pahalanya di sisi Allah, Pak. Disebabkan apa? Disebabkan niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiru niyah. Ada amalan itu besar, capek kita mengerjakan amal itu, susah mengerjakannya, Pak. Butuh perjuangan mengerjakannya. Tapi pahalanya sedikit. Bahkan pahalanya nggak ada. Bahkan pahalanya habis. Disebabkan oleh niatnya. Itu pentingnya, Bu. Maka kita harus mulai hari ini Bapak Ibu, yuk kita buat gudang-gudang amalan-amalan secara tersembunyi. Syaitan itu Bapak Ibu, itu paling takut tuh. Menangis setan itu, Bu, ketika ibu beribadah secara sembunyi-sembunyi itu. Pingsan setan itu Pak, kalau Bapak Ibu beramal secara sembunyi. Maka ulama-ulama dulu, Allahu Akbar, mereka itu menyembunyikan ibadahnya itu sungguh luar biasa, mereka sembunyikan, Pak. Karena ada ulama juga jelaskan, uktub min hasanatik kama taktubu min sayiatik. Tolong sembunyikan amal-amal kalian itu, tolong sembunyikan kebajikan-kebajikan kalian itu seperti kalian menyembunyikan dosa kalian. Coba ditanya, Bapak Ibu, ada yang pengen tahu aib kita sama orang lain? Seandainya Bapak Ibu kalau Allah SWT punya dosa, punya kisah, punya riwayat, punya histori, punya keburukan, tahu semua Masjid Al-Munawwarah ini aibnya, malu enggak? Malu itu, Pak. Maka sembunyikan amal ibadah. Kemarin saya sampaikan dulu, pekan yang dulu, beribadah itu pahalanya semakin besar, pahalanya semakin sedikit orang tahu. Seperti kita belanja barang-barang yang limited edition. Limited edition itu harganya murah atau mahal? Mahal. Barangnya banyak atau terbatas? Terbatas kan? Barang-barang branded itu terbatas itu, Pak. Kalau terbatas, orang belinya susah kan? Nah itu maknanya. Ketika barang itu Bapak Ibu, limited edition itu, barang yang sedikit, pasti harganya mahal. Begitu juga ketika kita beribadah, semakin sedikit orang tidak mengetahuinya, maka pahalanya semakin besar. Contoh, Bapak Ibu, ibadah, coba selama ini ibadah-ibadah Ibu, tahu enggak Bapak? Bu, ibadah yang Ibu kerjakan selama ini udah mulai pertama nikah sampai sekarang nih, bentuk-bentuk ibadah Ibu itu tahu enggak oleh suami Ibu? Hah? Tahu. Kalau Ibu tahu enggak ibadah-ibadah lagi Ibu? Tahu kan? Bapak ini banyak nih. Kalau bini Pak tuh yang lain tahu enggak Ibu? Hah? Menyembunyikan istri boleh enggak? Sembunyikan istri kedua Pak, istri ketiga. Semakin besar enggak pahalanya Pak?
Nah, maknanya apa? Bapak Ibu, kalau dapat suami ibu nggak usah tahu, anak-anak ibu nggak usah tahu, orang tua ibu nggak usah tahu, tetangga nggak usah tahu, sembunyikan dia. Karena pahala itu nanti akan semakin besar loh ibu dapatkan itu. Kan salah satu hikmahnya Bapak Ibu, orang-orang yang suka menyembunyikan ibadah itu, Nabi informasikan 7 orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar itu siapa? Salah satunya orang yang sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tak tahu. Itu dia, Pak. Jadi meskipun laki ibu sembunyikan, kalau memang sifatnya ibadah sembunyi. Nah, kalau mencuri duit suami ibu, nah itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Oh, ibu ambil duit laki ibu itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Pernah ibu ambil? Pernah kan? Dengar tuh Pak. Jadi kalau ada hilang duit bapak tuh ya. Ada seorang ulama puasa 40 tahun, Senin Kamis, itu bininya nggak tahu. Bayangkan tuh, Daud bin Hindun puasa 40 tahun, bininya nggak tahu. Bukan bini muda, bini tua Pak. Kan munculkan protes, berarti bininya nggak masak Ustaz. Kan gitu. 40 tahun itu lama atau enggak tuh? Wih, lama itu Pak. Kita aja kadang-kadang puasa Senin Kamis itu merengek-rengek tuh. Apa buka abang nanti? Iya kan? 40 tahun puasa Pak, nggak tahu bininya. Bukannya istrinya malas, bukannya istrinya nggak masak, tapi dia punya pola untuk menjaga puasanya. Dan bin Hindun ini kerja sebagai pengrajin, pelukis, seniman di pasar. Nah, pagi-pagi istrinya itu mempersiapkan sarapannya, makanannya. Pergi kerja tuh Pak, pagi itu. Oleh istrinya udah dibuatkan makanan. Bang, abang jangan lupa ya sarapan ya, makan nanti ya. Ini makan abang, ini minum abang. Iya deh. Nah, pergilah lakinya ini kerja. Di tengah jalan, makanan itu disedekahkan kepada fakir miskin. Nih, makanlah. Makan siang, kan teman-temannya tuh ada tuh. Dia beli nasi. Kalau beli nasi, sangka orang dia itu makan siang. Beli nasi, nanti sedekahkannya kepada orang lain lagi. Nih. Pulang kerja, dia beli makanan lagi. Beli makanan. Nah, dia nanti sampai itu ke rumah itu menjelang maghrib. Pas azan berkumandang dia makan. Disangka bininya dia itu tidak puasa. 40 tahun Bapak Ibu menjaga puasa sunnahnya. Nah, coba siap Ramadan ini ibu kan ibu nanti puasa tuh, puasa 6 ya kan, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid misalkan nih.
Tidak usah ceritakan. Iya, suami sekarang ini udah izin semua kok Bu. Betul lah, apa izinkan enggak bini apa puasa? Coba saya tanya, pernah enggak bini apa minta izin puasa selama ini? Enggak pernah. Maknanya apa? Kalau pengantin baru bolehlah, ya kan? Pengantin baru ini dah pengantin tua, dah 40 tahun jadi pengantin. Apa lagi nak dipegang? Nah, Daud bin Hindun puasa 40 tahun tidak tahu oleh istrinya. Rapi dia menyembunyikan. Nah, siapa lagi? Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Husain. Ali bin Husain itu Bapak Ibu, ini unik pula nih amalan dia. Ali bin Husain itu 20 tahun sedekah, bininya nggak tahu. 20 tahun sedekah nggak tahu bininya. Saking hebatnya bunyikan ibadahnya. Kapan dia bersedekah? Nah, jadi Ali bin Husain ini Pak, sedekahnya itu tengah malam. Tengah malam udah sedekah Pak. Kapan itu? Habis dia sholat tahajud. Misalkan nih bangun dia jam 2 malam. Tahajud. Selesai misalkan setengah 4. Setengah 4 itu menjelang azan subuh tuh. Setengah 4 ke pukul 5 itu, disitulah dia keluar rumahnya. Kemana diantar? Kepada orang-orang yang fakir miskin di kota Madinah. 20 tahun lamanya. Jadi orang-orang kota Madinah itu, orang fakir miskin itu kaget-kaget dia ketika mereka buka pintu pagi hari. Tiba-tiba udah teronggok aja di situ, ibaratnya sembako. Berasnya ada, sardennya ada, cabenya ada. Selama 20 tahun. Kapan ketahuannya? Ini Bu, Allah bocorkan nih kejadiannya. Waktu Ali bin Husain wafat, meninggal. Jadi kan SKM-nya, di sini SKM ya, sosial kematian. Jadi waktu tim SKM itu, fardu kifayah itu, memandikan jenazah Ali itu, ketahuannya satu, di pundak Ali ini hitam, berbekas, hitam Pak. Kenapa? Karena itulah gandum yang setiap malam dia pikul. Kita kalau berbeban berat kan berbekas tak punggung kita Pak? Berbekas. Nah, yang kedua ketahuannya, malam pertama takziah, malam kedua, malam ketiga takziah, antara satu orang fakir dengan fakir yang lain tuh ngomong, ada lagi enggak sembako depan rumahmu? Enggak ada. Rumah kamu ada lagi enggak? Enggak ada. Kamu ada enggak? Enggak ada. Jangan-jangan yang bersedekah 20 tahun ini adalah Ali bin Husain. Bayangkan tuh Pak. Nah, coba buat pula di sini. Bisa enggak dibuat? Ibu-ibu antarkan salalawak subuh-subuh. Ada makan kucing. Tikus yang duluan. Coba Bapak Ibu buat ya, sembunyikan ibadah itu.
Meskipun ibu misalkan mengantarkan sarden depan rumah orang fakir miskin, kan kalau sarden kan tak sanggup digigit tikus itu. Nah, sukalah menyembunyikan amal ibadah itu, karena Allah bilang begini. Apa kata Allah dalam hadis itu? Innallaha yuhibbul abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Allah itu suka kepada hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang berkecukupan, dan hamba-hamba yang suka menyembunyikan amal ibadahnya. Itu yang disuka Allah, teman. Coba kita latihan Bapak Ibu. Latihan. Karena memang hati itu harus latih, Pak. Kalbu kita itu harus kita latih, Bapak Ibu, Allah SWT, agar bisa kita lakukan ibadah secara sembunyi. Coba harus dites. Maka kemarin kami bilang, ingat, ketika ada sumbangan misalkan nih, tertulis itu hamba Allah, misalkan nih, silakan tulis hamba Allah, nggak apa-apa. Tapi jangan dibocorkan hamba Allah itu siapa orangnya. Nggak masalah, Pak. Mau menulis nama langsung juga tidak masalah. Syaitan itu, aneh Pak, syaitan itu dia akan menggerogoti terus. Kita udah rapi nih menyembunyikan amal itu, Pak, udah rapi betul. Syaitan itu akan menggigit terus ya, digergotinya. Udah ceritakan. Akhirnya terinfokanlah kepada orang lain, maka status amal kita itu langsung berubah menjadi ibadah secara terang-terangan, dari sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan. Nah, meskipun Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya meskipun Ustadz, bagaimana nih Ustadz? Karena untuk pelajaran supaya yang lain-lain tahu. Karena ada kita gitu tuh kan. Boleh, Pak. Boleh, pengalaman Bapak Ibu boleh diceritakan untuk memotivasi orang, misalkan ya kan, sebagai petunjuk bagi orang lain, misalkan, silahkan ceritakan. Tapi ingat, pahalanya udah mulai berubah menjadi sembunyi-sembunyi menjadi terang, dari sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan. Nah, ini Bapak Ibu Allah SWT yang harus kita rapikan, sembunyikan. Apalagi Ramadan nih. Ramadan nih banyak-banyaklah menyembunyikan amal ibadah. Antarkan misalkan nih, ya, biarlah ibu dengan orang itu yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Antarkan entah apa makanan, entah apa misalkan nih kepada tetangga, kepada keluarga, misalkan yas'alunaka ma yunfikun qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khair fa innallaha bihi alim. Ibu antarkan, ya ibu kirimkan, misalkan nih, ya ibu gak usah cerita, ibu ngirim ke sama mertua, tadi aku alhamdulillah ngirimkan sama mertua aku, gak usah cerita, Pak. Alhamdulillah tadi aku menyantuni anak yatim, gak usah cerita. Alhamdulillah tadi kami sama keluarga bagi ke fakir miskin begini-gini, gak usah cerita. Ya Bu ya? Gak usah cerita, gak usah diiklan-iklankan. Karena kemarin kan udah sampaikan bedanya ikhlas dengan ria itu kan itu. Kalau ikhlas itu ditanya orang, udah jawab, selesai. Kalau ria itu orang nggak ada nanya, dia cerita dia, cerita sana sini begini, aku begini. Nah, itu nggak boleh kita ceritakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Uang itu kan sedekah, tapi
sembunyi-sembunyi, jadi dia tak izin sama suaminya. Pertama itu kata itu boleh. Yang kedua ini bakul masjid. Oh ya. Yang berkeliling nih, ya kan? Kita kan masukkan ke bakul tuh. Ini kan harusnya sembunyi, ya kan? Kalau semuanya sembunyi, kan kita kan diam aja. Jadi bakul terisi, ya kan? Kalau sedang lagi sorong pun karena tak berisi, baru Pak. Jadi macam mana nggak dibikin kotak, ya kan? Kadang-kadang terlupa. Kita nggak suzon ya. Karena apa jalan pun kadang terlupa. Jadi macam mana solusi ini? Pak ikhlas ini Pak. Ya jujur aja kita kadang-kadang termasuk orang punya kita, ya kan? Kadang-kadang setan itu ngapa juga, ya kan? Yang memasukkan akhirnya Pak, macam mana solusinya supaya ya kita inginkan ibadah ini diterima gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Pertama, tidak semua ibadah istri itu semuanya atas izin suami. Ketika suami ini membagikan, ma ini belanja kita sepekan, ma ini gaji papa, ini ATM papa, nah kan? Tidak mestinya setiap mau beribadah istri itu izin dulu, tidak mesti. Kecuali ibadah-ibadah yang misalkan kita berzakat ya Pak, itu iyalah dikasih tahu lah kan. Tapi kalau hanya sedekah biasa-biasa nggak usah. Pintar-pintar ibu itu paling pintar menggunakan keuangan. Bu ya, terpikir semuanya itu kan, untuk ini, untuk itu, beli ini itu, biaya ini, biaya itu, ya kan? Kalau kita suami ini kan hanya ngasihnya aja. Nah, ketika ibu itu pintar, ya kan, dipintarnya begini. Contoh, ada dulu Bapak Ibu, saya agak terenyuh juga. Ada apa-apa dulu, dia itu merokok itu kencang. Sempurna itu mau 3 bungkus 4 bungkus satu hari. Sempurna berapa satu bungkus sekarang harganya? 20 berapa? Hah? Yang merokok siapa? 23. 30 sebungkus. 30 sebungkus kali 4 bungkus. 30 kali 4, 120 bungkus sehari semalam. 120 bungkus. 120.000 semalam. Ini besar belanja ini. Kalau kali sebulan kali 30 hari 3.600.000 beli rokoknya. Untuk rokoknya. Jadi Pak Ibu, apa ini sadar dia? Akhirnya uang rokok dia itu dipatahkan dia. Cadar, ini betul banyak betul belanja rokok ini. Dipatahkan dia Bapak Ibu, dipatahkan dia sebungkus. Yang biasanya 4 sekarang menjadi 3. Nah, biaya rokok dia itu di mana dia sembunyikan? Disembunyikan dia dipanam kejadian ini. Tipe rumah 36 itu kan dulu kan pintunya kan triplek itu. Perumahan-perumahan zaman dulu kan. Jadi setiap pagi itu dimasukkan dia 30.000, nggak tahu bininya. Pokoknya pergi kerja dimasukkan 30.000, mau kerja 30.000. Udah setahun lamanya. Kira-kira berapa jumlahnya tuh? 30.000 dikali 365 hari. Berapa duitnya Pak? 30.000 kali 365 hari. Udah 10.950.000. Nggak tahu bininya Pak. Akhirnya tiba-tiba nongol istri dia udah ada nama yang kurban di masjid. Orang tuanya udah dikurbankan, dia udah dikurbankan.
Nggak tahu bininya. Kan pintar dia namanya itu. Kalau udah 10 juta itu berapa nama itu? 4 nama kan bisa tuh kan? Tuh Pak. Jadi ibu juga pintar-pintar. Ibu kan nggak merokok kan? Hah? Pintar-pintar ibu dikasih Pak Haji duit, cedar-cedar sakit. Ya kan? Buat kaget Pak Haji itu. Tiba-tiba nanti Idul Adha, nama ibu-ibu, nama suami ibu, nama orang tua, mertua udah ada aja di masjid. Bingung suami, dari mana dapat duitnya nih? Nah, itu disembunyikan. Ya, itu pertama. Yang kedua tadi, masalah bakul, kan nggak ada yang tahu Pak. Ada yang tahu Bapak Ibu? Bapak masukkan sekian, Bapak masukkan sekian, nggak ada tahu kan? Ya, silakan aja. Kalau zaman dulu kan nggak ada bakul. Maka kalau zaman Nabi itu ketika Nabi perintahkan sedekah, fatasaddaqah, kalian bersedekah. Kata Nabi. Nah, yang dibentangkan oleh Nabi itu seprak. Namanya kain. Sorbana. Kan namanya seprak kan. Bentangkan. Nah, sahabat masing-masing memasukkan uang sedekah. Karena dia tahu tuh. Tiba-tiba Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget para sahabat. Ada apa ya Rasulullah? Tutup. Sedekah 1 dirham mampu mengalahkan sedekah 1000 dirham. Harusnya banyak pahala yang mana? 1000 dirham. Selisihnya aja kan 999 kan? Kok bisa? Itu tadi Pak. Keikhlasan tadi. Menyambung dari Pak Lapis. Iya. Menyambung dari Pak Lapis tadi ya. Kita kan ada biaya operasional Masjid. Iya. Sosial. Iya. Ya, selain. Nah sekarang kalau tadi kita ngajak gimana solusinya, itu kan tercantum semua namanya. Iya. Kalau solusinya bagaimana? Apa kalau tidak ada itu nanti gimana biayanya? Itulah solusinya bagaimana? Iya. Kan Paham. semuanya. Paham. Nah, kalau dia masalah administrasi itu harus dibuat. Yang persoalan itu kan sumbernya itu. Infak sedekah Bapak itu. Ya kan? Sebesar apapun operasional masjid ini, itu kan semua kan dari jamaah semuanya itu. Contoh operasional Ramadan kan dari jamaah semuanya. Operasional masjid, operasional listrik kan dari jamaah semuanya itu. Nah, yang kita sembunyikan itu adalah sedekah kita itu. Ketika sedekah itu secara sembunyi-sembunyi, itu dekat dengan keikhlasan. Sedekah secara terang-terangan itu boleh Pak, tapi rawan dengan ria. Tidak masalah. Kalau bilang tadi mau sedekah secara terang-terangan pahalanya baik. Kalau sedekah secara sembunyi-sembunyi pahalanya lebih baik. Jadi kalau administrasi seperti ini, donatur-donatur seperti itu tidak masalah. Itu menunjukkan keterbukaan kita, transparansi anggaran kita. Tidak masalah Pak. Mau dikirim lewat HP tidak masalah juga. Itu dia. Jadi Pak Haji, bakul zaman dulu nggak ada, ya kan? Tapi modelnya beda. Nabi buat saprah, bentangan. Masalah kan, ini kan metode kita ini, ya kan? Kalau di kami lima waktu tuh jalan bakul tuh. Sholat 5 waktu tuh jalan bakul. Itu Pak Haji ya, tidak masalah itu. Baik ibu-ibu, ada pertanyaan dari ibu-ibu? Ya Bu. Assalam.
Iya. Itu kan diumumkan. Iya. Ya kan? Ya mungkin awalnya ada awalnya ada setelah diumumkan itu ada alasan lain misalnya. Nah, bisa muncul itu. Jadi untuk supaya tidak tadi itu kan rawan namanya tadi. Bagaimana solusinya supaya yang rawan-rawan tadi tidak tiadakan atau cara lain lah supaya kerawanan ini bisa kita minimalisir atau mungkin ditiadakan. Terus yang kedua, masalah ibadah yang suami tak tahu. Bagaimana ya rasanya tak tahu? Semua dekat mungkin untuk sholat kamarnya itu juga. Ya jadi gimana menyembunyikannya untuk hal seperti itu yang memang dekat kita lakukan. Jadi memang setan tuh Ustaz, saya rasakan sendiri kan sudah apapun nanti dia mencari-cari aja. Sholat pun sebentar udah apa dicarinya lah, kunci lah hilang apa ketemu di situ, seperti itu. Nah jadi bagaimana itu pengalaman Ustaz atau mungkin yang ini, sedangkan Rasul aja istrinya tahu sampai bekak katanya kakinya sholat, berarti kan tahu istrinya. Kemudian waktu dia sholat kepala istrinya apa gitu ya, pokoknya artinya tahu Aisyah itu apa yang dilakukan oleh suaminya. Bahkan ketika Rasul meninggal, apa yang dilakukan setiap hari dia memberi makan Yahudi itu kan, artinya tahu juga gitu ya. Menurut Rasul dia terjaga ya keikhlasannya karena Allah menjaganya. Nah kita ini yang gimana ya, setannya kalau Ustaz setannya mungkin lebih besar yang menggoda. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama tentang sedekah. Sedekah itu cuma dua. Satu secara terang-terangan, yang kedua secara sembunyi. Itu aja, tidak ada cara sedekah yang lain, ya kan? Ibu Erfami tadi sudah disampaikan. Ingat Bu, sedekah itu cuma dua, secara terang-terangan, yang kedua secara sembunyi. Ibu pilihlah. Kalau pengen dapat pahala biasa, ya terang-terangkan. Dari si fulan, alhamdulillah hati ke hati malam ini dari si fulan dapat 700.000 untuk personal, ya silakan, tidak masalah, ya kan? Tiba-tiba nongol amplop, di situ hamba Allah 5 malam, udah. Maka ada ulama juga Bu, nih contoh nih, ada ulama Pak, misalkan nih bapak ibu nih alhamdulillah bersedekah, tapi pesankan sama yang membagikan nih, ibu panggil orang, misalkan nih, tolong antarkan sedekah ibu nih ke tempat sepulan bin sepulan, tapi ingat jangan kasih tahu ini dari ibu. Itu bagus tuh. Itu bagus tuh Pak. Ibu ngirimkan bingkisan untuk seseorang atau tetangga atau kiri kanan kita misalkan. Nih kasih sama sana. Tapi jangan kasih tahu ini dari ibu. Silakan Pak. Bahkan ulama-ulama dulu Bapak Ibu suka dia mengintip di mana orang-orang fakir lewat. Tahu dia orang fakir tuh lewat, tahu dia orang miskin tuh tempat dia lewat itu, mereka letakkan Pak di jalan itu supaya diambil orang fakir tadi. Itu Bu ya, ibu kalau pengen bersembunyi-sembunyi pahalanya lebih baik. Nah yang kedua, persoalan sholat itu ada tidak dicontohkan oleh ulama? Sholat sunat misalkan nih, kalau Ibnu Sirin menyembunyikan sholatnya itu, Ibnu Sirin ini pedagang Pak di pasar. Jadi kalau siang hari itu Ibnu Sirin ini itu biasa bersenda gurau, tertawa dengan teman-temannya. Tapi kalau malam hari
dia itu menangis bagaikan membunuh satu orang kampung tuh, sekampung tuh. Menangis tengah malam dia. Berurai air matanya. Untuk menyunyikan ibadah sholat tahajudnya. Bahkan ada juga orang tuh yang sholat tahajud 20 tahun tidak tahu bininya. Bayangkan itu. Bini yang mana? Kan itu Pung. Tapi ada diceritakan Pak, dikisahkan. Enggak tahu bininya. Maka di rumah itu Bapak Ibu, di rumah itu harus ada mihrab. Tahu mihrab? Salah satu sunnah buat rumah itu buat mihrab. Mihrab itu adalah khusus tempat beribadah. Mihrab itu. Di situ nggak boleh cerita persoalan dunia. Di mihrab itu paling pantang itu. Ada pantang larangnya mihrab itu nggak boleh cerita dunia di mihrab itu. Itu khusus untuk ruang ibadah. Kan ada di rumah kita tuh, kita khususkan 1x2 meter untuk sholat di situ. Itu mihrab namanya itu. Nggak boleh ibu nanya gaji laki ibu situ, nggak boleh di mihrab itu. Nah, manfaatkan mihrab. Ibu misalkan sholat malam, misalkan nih, ya pintar-pintarlah menyembunyikannya. Misalkan. Nah, ada ulama itu Bapak Ibu. Jadi udah selesai dia sholat malam. Sholat malam itu kan ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat. Misalkan nih, ada yang 8 rakaat. Kalau metodenya Imam Syafi'i kan bangun malam, jangan bangun 1:30, sholat dia. Jam 2:30 tidur dia Pak. Tidur dia itu. Lepas tidur, nanti menjelang subuh dia bangun lagi, sholat lagi. Nah, itu modelnya tuh. Nah, ibu coba buat, bangun misalkan jam 2 malam, sholat ibu 4 atau berapa rakaat, tidur lagi, misalkan nih. Itu enggak tahu laki ibu nanti itu. Taunya laki ibu ketika mau bangun subuh saja. Nah, bukan. Nah, kalau bisa sembunyikan ibadah tahajud. Kenapa ibadah salat sunnah itu diperintahkan di rumah? Supaya orang lain tidak tahu. Kenapa salat fardu itu diperintahkan ke masjid? Ya karena itu syariatnya. Ibadah secara terangan. Bisa paham Bu? Iya. Ini tadi mungkin saya nyambung ke buku. Tadi kan ini centang ini ganggu terus. Ya. Jadi pas dibacakan tuh ada terbetik. Padahal lihat pertama tuh bagus ya. Iya. Nanti dia sini. Iya. Aku dari aku tadi. Dia tak boleh sedikit benar terbawa itu kan. Alhamdulillah. Itu menjadi ini ya. Kadang-kadang terganggu juga. Tulis itu macam-macam. Ada juga saya pernah dengar Ustaz masalah sholat malam. Tapi mungkin pokoknya sholat malam itu alangkah bagusnya suami istri. Berpahala membangunkan istri dan mengajaknya sholat malam. Begitu ya, si istri mengajak suami, bangunkan kita sholat bermalam jadi imam. Nah ini kan tak tersembunyi lagi Ustaz. Macam mana kira-kira Ustaz? Ya, boleh Bang, boleh. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab membangunkan istrinya, dipercikkannya air, ya kan? Mama bangun. Nah coba nanti subuh, nanti malam Bu ya, Ibu siram nggak saya ember ke muka laki Ibu tuh? Boleh Pak. Ya ngajak istri, ngajak anak, sholat tahajud, nggak masalah. Lakukan. Nah, kadangkala saat istri haid kan bisa Bapak sembunyikan tuh. Nah kan? Nah itu rumusnya. Nah, sedekah tadi itu Bapak Ibu, itu saya bilang tadi, sampaikan. Sedekah kita itu
awalnya ikhlas. Memang gitu tuh Pak, awalnya ikhlas. Nah, tapi syaitan itu akan mengungkit-ungkit tuh Pak. Macam mana dia akan berupaya upaya membuat sedekah kita itu menjadi riya. Maka illa min ibadikamul mukhlasin, amat sedikit orang-orang yang ikhlas itu, amat sedikit. Maka masuklah kita dalam bagian yang sedikit itu. Nah, intinya Bapak Ibu ya, untuk menjaga qalbu itu, untuk menjaga tidak riya itu, sukalah beribadah secara sembunyi. Apakah sholat yang sunnah misalkan, apakah sedekah kita, apakah puasa sunnah kita misalkan nih, ya tidak masalah juga secara terang-terangan. Tapi kita untuk melatih hati supaya ikhlas, rumusnya oleh Allah dan para ulama, sembunyikan amal ibadah, suka menyembunyikan. Insya Allah selamat dari riya, ya, selamat itu. Iya Bu. Ya, benar. Menangis Ibu tengah malam, beruraikan air mata, bertaubat Ibu, dapat cap taubat nasuha misalkan nih, itu tidak mampu mengembalikan ibadah yang udah disengat riya. Itu beratnya Pak. Habis. Nggak bisa. Taubat nasuha pun Ibu nggak bisa mengembalikan pahala-pahala yang udah kena sengat riya itu. Nah, maka mulai hari ini sisa-sisa umur Ibu tuh, ya sisa-sisa umur kita, nah, sukalah, saya bilang tadi, sukalah membuat gudang-gudang ibadah secara sembunyi. Ya Bu ya. Nah, pokoknya pintar-pintarlah. Mulai hari ini pintar-pintarlah beribadah. Karena syaitan itu akan mengintip di setiap sisi kita. Ya, setiap detik ibadah kita dia akan gugurkan pahalanya. Kan kayak itu pahala puas sholat kita aja bisa digugurkan dia. Bahkan ulama Pak nih, hei kata ulama, meskipun kamu ada cerita ketika haji, maka jangan ceritakan kamu dari hotel ke Masjidil Haram, jangan ceritakan. Dari Masjidil Haram ke hotelmu jangan dibongkar. Itu Pak pentingnya Tuhan menjiwkan ibadah itu. Awak hendak sikit-sikit cerita. Nah, nih yang harus kita jaga betul-betul dengan semaksimal mungkin. Ya, kami doakan Bapak Ibu semoga termasuk orang-orang yang sedikit itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanallah.